Contoh ya, misal saya nih sebagai suami kepada istri, sebagai ayah kepada anak, sebagai anak kepada orang tua. Katakanlah kalau di pesantren sebagai kiai ke santri ya, penceramah. Ini kalau kita tidak memahami ini, berat sekali hidup ini. Banyak kecewa kalau tidak cocok dengan keinginan. Kepada anak kita banyak terluka. Ini anak tidak cocok dengan harapan, misal begitu. Ketika memimpin, kita bakal banyak error, karena yang dipimpin belum tentu cocok dengan harapan. Termasuk dalam dakwah, ini bisa bermasalah nih. Tetapi kalau kita yakin Allah yang membulak-balik hati, termasuk hati kita, jadi kita lebih proporsional. Misal ya, ini suami ke istri atau sebaliknya istri ke suami, kita tidak bisa membulak-balik hati istri. Apakah supaya sayang ke kita, apakah supaya cinta, apakah supaya jadi soleh, baik, harapan bagus, tapi benar-benar di luar kemampuan kita menyolehkan tiap orang tuh. Apa yang terjadi pada diri kita kalau kita yakin Allah yang membulak-balik hati? Jadi kita memposisikan diri, apakah layak nih saya ditolong oleh Allah, jadi jalan orang lain jadi baik. Beda yang tadinya kamu harus baik, kamu harus begini, jadi beda. Sekarang ya Allah tolonglah saya, jadikan orang baik, jadikan orang yang layak ditolong olehmu, jadikan saya jadi jalan. Nah beda ya, jalan berubahnya. Jadikan saya jadi jalan berubahnya keluarga saya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu baru keluarga. Nah banyaknya orang menuntut orang berubah. Saya ingin suami saya begini, saya ingin ini, saya ingin anak begini, harusnya saya ingin saya ditolong Allah jadi orang baik. Saya ingin saya ditolong Allah jadi contoh yang baik. Saya ingin dibimbing oleh Allah, perkataan ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Jadi penguasanya Allah, sudah bukan kita lagi. Ini beda. Misal sebagai guru, ini kalian murid tidak nurut, jangan begitu. Ya Allah tolong saya, jadikan saya contoh guru yang baik, mampukan diri saya jadi jalan ilmu, jalan hidayah, jalan perubahan. Beda kan? Toh ada santri beragam, macam-macam murid. Jadi kita melihatnya tidak dengan emosi, tapi ya Allah, apa yang salah pada diri saya? Saya belum menjadi jalan anak-anak ini berubah. Jadi kalau anak belum baik atau pendamping hidup belum baik, jatuhnya kita jadi tobat. Ampun ya Allah, saya belum jadi jalan. Ampun, saya belum jadi contoh yang baik. Ampun, saya belum bisa mendidik dengan benar. Jadi bukannya menyalahkan, menuduh, tapi sibuk memperbaiki diri. Efek lainnya sabar. Kalau belum berubah juga, ya gimana? Kita kan gak bisa mengubah, benar? Kenapa ini gak berubah-berubah? Yang mengubah kan bukan kita. Efeknya bagi kita yang tahu Allah yang mengubah, selain ke dalam kita terus PDLT memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik lillahi ta'ala, kita bakal sabar. Walaupun belum berubah ya terus saja, dan memang bukan kita yang mengubah. Kalau tidak jengkel itu, udah setahun dididik gak berubah-ubah, diri sendiri aja gak berubah, ya gak?
dan kita akan lebih banyak berdoa. Ya Allah, hanya Engkau lah anak ini ciptaanmu, anak ini milikmu, anak ini dalam genggamanmu, anak ini setiap saat ada dalam kekuasaanmu. Hanya Engkau yang kuasa membulak-balik hatinya, hanya Engkau yang kuasa menenteramkan jiwanya, hanya Engkau yang kuasa membimbing pikirannya, membimbing langkahnya. Coba. Jadi karena kita tahu Allah yang mengubah, jadi kita bawaannya tuh tobat, bawaannya tuh evaluasi diri, bawaannya itu terus memperbaiki diri, bawaannya itu terus bersabar dan terus berdoa. Bagus tidak ini? Kok nggak ada yang mendukung? Saya tidak boleh berharap ke makhluk, nanti saya sakit hati. Jadi ini akan mengubah banyak dalam hidup kita, akan meredus kejengkelan, nggak mudah jengkel nanti, tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa juga, karena tugas kita fadzakir innama anta mudzakir, hanya paling bisa mengingatkan, nggak bisa mengubah. Kalau bisa mengubah enak dong, ya kan? Jamaah soleh, tring, soleh semuanya. Terus saya siapa yang dengar ya? Duh, enak betul. Kalau kita bisa membulak-balik hati orang tuh enak betul ya nggak? Anak-anak soleh, tring, aduh, soleh semuanya. Terus apa yang menarik dalam hidup ini ya nggak? Misalkan guru, nggak usah sekolah lama-lama ya nggak? Cukup 5 menit saja. Sing soleh, kling, soleh satu sekolah. Waduh, enak betul. Enak jadi presiden. Rakyat Indonesia soleh, kling. Halo. Ini penting hadirin pemahaman ini. Mengubah hidup kita nanti. Kita akan menjadi sangat serius untuk terus ya minta ampun, karena jangan-jangan kitalah yang jadi contoh jelek, kita yang jadi sumber kerusakan. Yang tadinya misalkan saya sebagai kepala keluarga marah-marah dengan konsep meyakini Allah yang membulak-balik hati, jadi nggak marah-marah. Saya yang salah, saya yang belum sungguh-sungguh, saya belum jadi contoh yang baik. Allah tahu apapun yang saya lakukan dimanapun kapanpun. Astagfirullah. Anak tidak tahu kelakuan kita, tapi Allah kan tahu. Tidak bisa lari kita dari pengetahuan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Nah, jadi misal ya, dengan keyakinan ini kita ketemu orang kan macam-macam Pak. Ada yang cuek ke kita tuh, ada yang respect, menghargai, ada yang netral, senang tidak, sebel tidak ya, ada yang senang ke kita, ada yang cinta, ada yang sebel ke kita. Kita nggak bisa maksa hati orang. Kita tidak bisa sayangi dong saya, nggak bisa. Coba nih ibu-ibu ke suaminya, Mas cintai aku. Wah, nggak bisa Bu, nggak bisa. Kalau kita bisa gawat tuh, kalau kita bisa ngebulak-balik hati orang, ada orang lewat cakep, ting, cinta ke kita, itu mah kacau. Ada istri orang cinta, berat.
Dan yang paling repot, kita cinta ke orang yang orang itu nggak kenal ke kita, ya kan? Ini lebih nyesek. Ada kemarin seorang ayah yang minta didoakan karena anaknya jatuh cinta kepada artis Korea, dan benar-benar cinta berat. Ini asli, Pak. Padahal sudah selesai kuliah, ini sudah kerja, nggak semangat naksir yang lain. Yang semangatnya itu yang kenal, maaf, artis itu boro-boro kenal kepada dia, ya, tapi dia cinta berat. Ini ujian. Jadi kita harus siap menerima kenyataan, ya. Ada yang seneng, ada yang tidak seneng, ada yang netral, ada yang sebel aja ke kita, ya. Itu di luar wilayah kita membulak-balik hati orang itu. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai menata diri dan meminta ke Allah supaya hati kita baik, kita sengsara ini, hidup ini. Sengsara karena ribet dengan yang di luar kendali kita. Maksa orang suka ke kita tidak bisa. Maksa orang menyayangi kita tidak bisa, tidak bisa. Sayang dong sama saya, makin enak kan itu. Bu, jawab. Terserah ya, mau nggak ngejawab. Saya tidak boleh berharap. Sound system ini efeknya terlalu besar, ya, jadi gaungnya membuat kurang jelas. Wah, maaf ya, sesama tukang sound system beginilah. Kata Pak Harikis, ahli sound system, kalau pendengaran ini kurang jelas, lelah yang dengarnya itu, tidak bisa lama dan tidak dapat apa yang disampaikannya. Ada batas tertentu orang bisa jelas itu. Makanya pendengaran dulu, kurangi reverbnya deh, maaf, efeknya dikurangi sedikit. Penting penceramah kursus. Nah, jadi kita sebagai orang tua ngarep-ngarep anak ingat ke kita, gimana caranya? Ngarep-ngarep anak sayang ke kita, gimana caranya? Ngarep-ngarep anak memperhatikan kita, susah. Ini bikin sakit hati. Ini bikin sakit hati. Mana anak king, ini nggak ada yang nelpon, jeletot sini. Udah gitu anaknya beli HP, bu, ini bagus nggak HP ini? Oh bagus nak, saya mau ngasihin buat istri saya ya. Segelek di sini, bukan buat ibunya. Harus siap menerima kenyataan, ya. Punya anak lelaki, dididik, dijaga, disekolahkan tinggi-tinggi. Udah gitu nikah. Coba tebak, gaji pertama kalau kerja buat siapa? Buat orang tuanya, buat istrinya? Istrinya. Nah, sebagai orang tua harus mengerti betul. It's okay. Punya anak perempuan, dididik, dijaga, dilindungi. Jelebet nikah, bukan jelebet ya, nikah, dibawa tuh oleh suaminya. Udah gitu mereka rumah tangga, sibuk dengan urusan rumah tangga. Udah gitu punya anak, sibuk. Kita sebagai orang tua, mana anak dulu diurus, nyiksa diri. Dah nggak apa-apa, kita berikan yang terbaik. Seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali. Bagi sang surya menyinari bumi. Gitu hidup mah.
berhenti berharap dari makhluk, itu akan jadi obat. Benar ada seorang ulama mengatakan, banyak ingat makhluk itu jadi penyakit, dan obatnya ingat kepada Allah. Jangan kelamaan ingat makhluk. Kalaupun ingat, untuk mendoakan, untuk berbuat yang terbaik, bukan berharap dari makhluk. Rasakan bedanya. Hidup tenang. Kenapa kau tenang? Karena Allah yang menurunkan ketenangan di hati kita. Kenapa kau gelisah? Karena Allah yang menurunkan gelisah di hati kita. Kenapa Allah menurunkan gelisah? Karena kita melupakannya. Kita lupa ke Allah. Kita berharap ke selain Allah. Allah tahu pikiran, Allah tahu isi hati kita. Makanya bagi orang-orang yang bucin, tahu bucin? Siapa bucin? Istrinya pacin, ya. Orang-orang yang jatuh cinta, leneng. Adik-adik, nggak usah merasa saya ini jomblo, tenang aja lah. Penting mah cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah. Nanti kalaupun cinta ke makhluk, ya cinta yang jadi amal soleh saja, bukan cinta yang jadi amal salah. Laki jawab atau lelaki, bukan, terserah mau jawab mau tidak. Lelaki itu nggak usah ngedidik istrinya supaya mencintai kita sebagai suami. Jangan. Didik istrinya supaya mencintai Allah di atas segalanya. Baru istri bakal bahagia. Nggak usah lebay kita jadi lelaki. Nggak usah pengen di istri supaya mabuk kepayang kemana, nanti mabuk beneran dipentung guys. nggak usah kita tepos. Tahu tepos? Tebar pesona. Demi agar kesengsrem mau apa, udah cukup jadi lelaki baik yang disukai Allah, udah selesai itu. Karena kita nggak bisa ngebulak balik hati orang, betul? Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah kalian yang paling baik kepada keluarganya. Ya udah begitu aja. Berikan perkataan terbaik, nada terbaik, sikap terbaik, jawaban terbaik, walaupun pasangannya mungkin jauh dari, belum sesuai harapan. Bu, ibu, suami ibu sesuai harapan ibu? Enggak. Hah? Alhamdulillah ala kulli hal katanya. Itu ciri-ciri itu. Tapi begini, alhamdulillah ala kulli hal lah. Pakai lahma itu berarti kepaksa. Nggak ada lelaki sempurna, nggak ada istri sempurna, nggak ada anak sempurna, nggak ada orang tua sempurna. Menderita kita ingin orang sempurna sesuai harapan. Ingat, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling baik. Udah itu aja yang kita pikirkan. Bagaimana kita lakukan yang terbaik, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik supaya Allah ridho. Selesai. Selebihnya Allah yang ngurus. Dibalikan hatinya, dilembutkan. Ini kok nggak lembut-lembut? Sudahlah, pahala sabar. Kok saya udah 10 tahun gini-gini aja? 10 tahun semuanya dicatat oleh Allah. Tiap detik, tiap saat. Pahalanya ada. Dosa berguguran. Ada waktu-waktunya. Ya.
mengalir, sing sabar, insya Allah tidak dikecewakan. Allah lihat kok jungkir baliknya kita memperbaiki diri. Allah lihat semuanya, tidak ada yang luput. Sekecil apapun yang kita lakukan disaksikan oleh Allah sepenuhnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Gak apa-apa kita nggak dihargai juga, nggak apa-apa, yang penting diterima oleh Allah. Benar? Kita nggak diterima kasih, gak apa-apa. Kita nggak dicintai, gak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Allah penguasa langit dan bumi menyayangi kita. Itu kuncinya itu.